Berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi sektor pertambangan di Bengkulu yang menjerat ex-direktur PT RSM berinisial SA dilimpahkan penyidik tindak pidana khusus Kejati Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini, SA mengaku jika dirinya hanyalah korban dan akan membuka mastermind perkara tersebut. Kasih penuntutan Kejati Bengkulu Arief Wirawan menegaskan pasal yang dijeratkan kepada tersangka SA ini, yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagaimana telah diubah dengan KUHP baru pasal 603 dan pasal 604. Dan usai dilimpahkan penahanan kembali dilanjutkan hingga setidaknya 20 hari ke depan di Rutan Malabro Bengkulu. Selain tersangka dan berkas kasusnya, JPU juga menerima pelimpahan terhadap barang bukti berupa dokumen, tanah beserta sertifikat yang tersebar di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahyang serta beberapa handphone. Sangkaan pasal terhadap tersangka ini pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana telah diubah ya dengan KUHP baru, yaitu pasal 603 dan 604. Kalau dulu kan pasal 2 pasal 3, sekarang 603 dan 604. Nah, kemudian terkait penahanan, kita akan melakukan lanjutan penahanan 2 hari ke depan. Kita tahan di Rutan Bengkulu ya, Malbro. Bang, berapa orang jaksa kita siapin dalam perkara ini? Untuk P16A sekarang kita siapkan kurang lebih 13 orang lah. Itu gabungan, Bang? Gabungan dari Kejari Bengkulu dan Kejati Bengkulu. Bang, untuk 2 tersangka lainnya, Bagaimana itu? Penasihat hukum tersangka SA mengatakan jika kliennya mantan Direktur PT Ratu Samban Mining tahun 2006 sampai 2012 itu merupakan korban kejahatan korporasi. PT RSM tersebut ditambahkannya dimiliki oleh beberapa perusahaan, seluruh keputusan yang bersifat strategis maupun operasi diambil oleh pemilik saham mayoritas, bukan kliennya. Terkait kerugian negara yang timbul itu tidak pernah dinikmati kliennya sejak tahun 2006 sampai sekarang. Keuntungan justru dinikmati WNA Australia, namun ditegaskan kliennya sebagai saksi mahkota berkomitmen membuka perkara ini terang benderang demi untuk mengembalikan kerugian negara dan pemulihan keuangan negara. Penasihat hukum tersangka menegaskan dalam perkara ini ada mastermind yang bermain dan sudah didesain dari jauh-jauh hari. Mana PT RSM ini sendiri dimiliki oleh beberapa perusahaan cangkang yang mana sebagai pemegang saham mayoritas. Artinya seluruh keputusan-keputusan yang bersifat strategis maupun bersifat operasi itu diambil oleh pemegang saham mayoritas, bukan klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan ini, itu tidak pernah dinikmati oleh klien kami. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.